Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, jamaah pemikul mengaji dimanapun berada, yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bermajelis bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala, di mana dalam pertemuan rutin kita bersama beliau, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, dan kita masuk pada tema dosa-dosa besar bagian yang keenam. Kemudian informasi terkait dengan majelis kita pada kesempatan kali ini seperti biasanya, kami akan buka kesempatan tanya jawab nanti di akhir kajian bagi para jemaah sekalian yang hendak bertanya kepada Ustadz, bisa dengan raise hand untuk bertanya langsung atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk kami bacakan kepada Ustadz. Kemudian juga informasi kepada para jemaah sekalian juga anjuran untuk menyebar luaskan, membantu agar informasi kajian kita ini sampai kepada kaum muslimin yang lain. Semoga ini bisa menjadi amal jariah kita dan juga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Baik, ya di sini Ustaz sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Sehat. Ustaz. Alhamdulillah, baik Ustaz. Lama nggak ketemu. Masya Allah, sebulan Ustaz. Rindu sekali Ustaz. Siap-siap. Baik Mas, Ustaz. Alhamdulillah sudah anak buka Ustaz. Kalau baik. Ustaz sudah siap di sana, bisa silakan langsung dimulai Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, sebentar. Kalau dengan seperti ini suara lebih jelas nggak? Sebentar ya. Belum terdengar Ustaz? Ya, sudah terdengar Ustaz. Cek, cek, cek. Jelas Ustaz? Jelas ya? Ya, Alhamdulillah. Baik. Tafadhol Ustaz. Terakhir kita sampai mana ya? Karena sudah lama ya. Sampai bentar Ustaz. Dosa besar dalam ibadah baru Ustaz. Mungkin Dosa besar dalam ibadah ya. masuk ke apa namanya, dosa besar dalam keluarga itu ya Ustaz, dan keturunan. Itu sudah kayaknya ya. Belum Belum ya? belum itu Ustaz kalau dari Oke. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Abu Abdurrahman. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, malam yang ke-20 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 5 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas yaitu masih di dalam dosa-dosa besar, macam-macam dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dosa-dosa besar dalam ibadah. Sekarang kita bahas dosa-dosa besar di dalam keluarga dan keturunan. Dosa-dosa besar di dalam keluarga dan keturunan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Keturunan dan keluarga salah satu yang dijaga di dalam agama Islam, yang disebut dalam bahasa Arab ad-daruriyatul khams, yang artinya adalah 5 perkara yang wajib dijaga dalam agama Islam. Salah satunya adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan di dalam agama Islam. Maka apa saja yang merusak keturunan, maka dia dipastikan diharamkan dalam agama Islam. Apa saja yang merusak keturunan dipastikan diharamkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalam agama Islam perbuatan zina, karena zina adalah merusak keturunan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah
wasa'a sabila, yang artinya dan jauhilah perbuatan atau janganlah mendekati kalian seluruhnya perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka di sini penulis mengatakan dosa besar dalam keluarga dan keturunan yang pertama adalah zina. Dan kita ingin bahas dosa zina ini secara mendalam, yaitu zina ini sangat buruk di dalam agama Islam, ya, sangat buruk dalam agama Islam. Saya akan bahas beberapa poin yang berkaitan dengan perbuatan zina. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Zina di dalam agama Islam sangat buruk, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah. Fahisyah artinya adalah yang dikejikan oleh akal sebelum syariat. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Itu satu. Dan berdasarkan ayat ini, maka mendekati perbuatan zina diharamkan, apalagi sampai berbuat zina. Dan ini termasuk daripada kejinya perbuatan zina. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang mulia menjadikan zina adalah dosa yang digandingkan dengan kesyirikan dan pembunuhan. Menjadikan Al-Quran yang mulia menjadikan zina sebagai dosa yang digandingkan dengan kesyirikan dan pembunuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat-sifat hamba Allah adalah yang tidak berdoa kepada seorang Tuhan siapapun bersamaan dia dengan berdoa kepada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan juga sifat-sifat hamba Allah adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Tidak berbuat zina. Ayat ini memberikan pelajaran Allah di dalam Al-Quran yang mulia menjadikan zina adalah dosa yang digandingkan dengan dosa kesyirikan dan dosa pembunuhan. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Ketika zina digandingkan dengan kesyirikan dan pembunuhan, menunjukkan bahwa perbuatan zina juga perbuatan yang sangat besar dosanya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda tentang zina saat khutbah pada gerhana matahari. Ya ummat Muhammad, wallah innahu la ahada aghyaru min Allah an yazdiya abduh aw an tazdiya amatuh. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih mempunyai rasa cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba laki-lakinya berzina, dan ketika hamba perempuannya berzina. Maka di dalam hadis ini menunjukkan buruknya perbuatan zina. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perbuatan zina adalah sangat bertentangan dengan hal yang berkaitan dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan
kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari hati-hati orang-orang yang melakukan perbuatan zina dan dosa-dosa besar. Dari hati-hati orang-orang yang melakukan perbuatan zina dan dosa-dosa besar. Seperti misalkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Yang artinya tidaklah seorang berzina saat dia berzina dalam keadaan dia beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan ia beriman. Maka ini semua menunjukkan buruknya perbuatan dosa-dosa besar, termasuk darinya adalah perbuatan zina. Kemudian juga itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Di sana hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman, fa kana 'ala ra'sihi kadh-dhullah, fa idza aqla'a raja'a ilaihi." Jika seorang hamba berzina, keluar dari dirinya keimanan, maka iman tersebut di atas kepalanya seperti naungan. Jika dia melepaskan dirinya dari perbuatan zina, maka iman tersebut kembali lagi kepada dirinya. Kemudian juga zina menyebabkan, apabila dinampakkan, maka menyebabkan kepada siksa Allah Subhanahu wa taala yang merata. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim, kemudian Imam Hakim mengatakan sahihul isnad, isnadnya sahih. Kemudian juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kemudian juga Abu Ya'la dengan sanad yang baik, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Jika telah nampak zina dan riba di dalam sebuah kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah mereka menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyah, oleh Imam Hakim, dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi, serta dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya.
dan penyakit yang tidak pernah ada sebelum mereka. Nah, ini adalah bahayanya perbuatan zina, dan ini termasuk daripada dalil yang menunjukkan bahwa zina adalah dosa yang sangat berat. Zina adalah dosa yang sangat berat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zaharat fahishatun fi qaumin qattu illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah di dalam suatu kaum sekali-kali, melainkan Allah akan timpakan azza wa jalla atas mereka kematian, yaitu hukuman yang mematikan mereka. Bahkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking buruknya perbuatan zina ini, maka Ummu Juraij, sang ahli ibadah, ketika ibunya Juraij yang ahli ibadah ini, ya, si Juraij ini ahli ibadah, tetapi ketika ibunya memanggil, kemudian dia enggan untuk memenuhi panggilan ibunya, ya, karena ibunya merasa karena Juraij merasa bahwa beribadah kepada Allah lebih utama dibandingkan memenuhi panggilan ibu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa ibunya Juraij, yaitu la yamut hatta yara wujuhal mayamis. Tidaklah mati Juraij sampai ia melihat wajah-wajah mayamis. Mayamis yaitu jamak daripada mumisat. Mumisat adalah wanita-wanita tukang berzina. Wanita-wanita tukang berzina. Maka ini menunjukkan bahwasanya buruknya perbuatan zina, karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dari ibunda Juraij yang mana merasa anaknya durhaka kepada dirinya. Akhirnya dia berdoa dengan doa yang menunjukkan kepada keburukan, ya. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang suci dari perbuatan zina termasuk orang-orang yang beriman yang beruntung. Orang yang suci dari perbuatan zina termasuk orang yang beriman yang beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka di dalam salat mereka khusyuk, yang mereka di dalam zakat mereka melaksanakan, yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak melampaui batas dan tidak tercela. Barang siapa yang mencari di belakang itu, mereka lah orang-orang yang berbuat terlalu berlebihan. Dan ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam terdapat dalil yang paling dalam dan paling jelas tentang keutamaan menjaga kesucian, dan bagaimana keutamaan menjaga kesucian tersebut mendatangkan akibat yang sangat baik di dunia sebelum akhirat, ya. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
bahwa ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, yang artinya seorang perempuan, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berzina, akan tetapi lelaki ini mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa dosa besarnya perbuatan zina. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina rijlaihi wa ma baina lahyaihi admannahu al-jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maksudnya tidak berzina, dan apa yang di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, maka aku jamin untuknya surga. Ini dalil menunjukkan bahwasanya menjaga kesucian termasuk daripada menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak terjaga kesuciannya maka tidak dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang 3 orang yang terperosok ke dalam goa, kemudian tidak bisa keluar karena mulut goanya tertutup dengan batu. Maka salah satu dari 3 orang tersebut berdoa yang mengatakan bahwasanya aku memiliki seorang sepupu yang aku sangat cintai. Kemudian suatu saat dia memerlukan uang, lalu aku katakan aku akan memberikan uang kepadamu asalkan engkau memberikan dirimu kepadaku. Maka ketika pemuda tersebut sudah duduk di antara 2 paha sang perempuan tersebut, layaknya suami ingin menggauli istrinya, maka sang perempuan mengatakan ittaqillah wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Takutlah kepada Allah dan janganlah kalian janganlah engkau merenggut keperawanan ini kecuali dengan kebenarannya. Faida, kemudian orang tersebut yarta'idu min khasyatillah, dia gemetar takut kepada Allah dan dia pergi dari perempuan tersebut dan dia meninggalkan emas yang dia berikan kepada perempuan tersebut karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ataupun meminggirkan, menggeser batu dari mulut goa dengan karunia amalan-amalan saleh orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya menjaga kesucian dan tidak berzina termasuk daripada amalan yang sangat luar biasa. Dan pemahaman baliknya, berarti orang yang berzina yang tidak menjaga kesucian mendatangkan keburukan, kesulitan hidup, tidak mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup yang dia dapati. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk buruknya perbuatan zina juga dan termasuk dosa besarnya perbuatan zina adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan siksa yang sangat pedih bagi orang yang berzina, baik itu di dunia ataupun di akhirat, baik secara siksa fisik ataupun siksa batin. Ya, siksa fisik yaitu dengan dirajam ataupun dicambuk, sedangkan siksa batin adalah orang yang merajam tidak boleh merasa kasihan dengan orang yang berzina, dengan orang yang dirajam tersebut, dan tidak boleh dan harus diperlihatkan di hadapan khalayak ramai.
Sebagaimana dalam ayat Al-Quran pada surat Az-Zumar, An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah setiap seorang dari keduanya 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ini apabila yang berzina tersebut belum menikah dan belum merasakan hubungan badan dalam pernikahan yang sah. Dan janganlah kamu mengambil rasa kasihan di dalam menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya ia menyaksikan siksaan ataupun hukuman keduanya salah seorang dari orang beriman. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa khassa subhana hadd az-zina min baini sa'iril hudud bi thalathi khasa'isa. Dan Allah mengkhususkan hukuman had bagi zina dibandingkan hukuman-hukuman had seluruhnya dengan 3 kekhususan. Ahaduhuma al-qatlu fihi bi asna'il qatilat, yaitu pembunuhan di dalam hukum had zina dengan pembunuhan yang buruk, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Ya, dilempari dengan batu sampai mati. Ats-tsani annahu naha ibadahu an ta'khudhahum biz-zina ra'fah fi dinihi bihaitsu tamna'uhum min iqamatil hadd 'alaihim. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk kasihan terhadap orang yang berzina tersebut yang sedang mendapatkan hukuman had, kalau seandainya mereka ingin menegakkan agama. Ats-tsalits, yang ketiga, annahu subhanahu amara an yakuna hadduhuma bi masyhadin minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk had berzina itu ditampilkan di hadapan orang-orang yang beriman. Fala yakunu fi khalwah haitsu la yarahuma ahad. Maka tidak boleh di dalam khalwat, yaitu sendirian, tidak ada yang melihatnya, tidak boleh. Wa dzalika ablaghu fi maslahatil had wa hikmatuz zajr. Dan yang demikian itu dilihat oleh orang banyak, itu lebih dalam bagi kemaslahatan kebaikan hukuman had, lebih dalam menancapnya di dalam kalbu kaum muslimin, dan juga agar kaum muslimin tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang berzina ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa dosa zina ini adalah sangat besar dosanya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa para ahli zina di kuburnya sampai hari kiamat dibangkitkan. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dan Mikail. Kemudian mereka membawa Nabi Muhammad SAW kepada sebuah tempat seperti tanur. Tanur itu a'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi'. Atasnya sempit, kemudian bawahnya lebar, luas. Kemudian di dalam tanur tersebut terdapat laghatul aswat, suara raungan, suara riuh. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, lalu kami melihat ke dalamnya. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un urat. Kami melihat di dalamnya, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Fa'idha hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Ternyata datang kepada mereka lahap api, yaitu puncak-puncak api gitu ya, atau ujung-ujung api dari bawah kaki mereka. Fa idza atahum dzalikal lahab dawdaw.
Kalau seandainya datang lahap api tersebut, maka mereka meraung karena saking panasnya. Lalu aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril berkata, haula'i humuz zunat waz zawani, yakni minar rijal wan nisa. Mereka adalah wanita-wanita pezina dan laki-laki pezina. Maka inilah siksa mereka di dalam kubur sampai hari kiamat. Inilah siksa mereka di dalam kubur sampai hari kiamat. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dosa zina adalah dosa besar, yaitu hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya an aksari ma yudliyalijin nasu bihin nar, faqala al ajwafan al famu wal farju, yang artinya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka beliau menjawab al ajwafan, yaitu dua lubang. Lubang yang dimaksud adalah mulut, kemudian kemaluan. Maka ini termasuk daripada hadis yang menunjukkan besarnya dosa zina, ya, besarnya dosa zina. Dan dosa zina itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat parah, di antaranya itu hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayyu dzambi a'zam, dosa besar, dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antuzania halilata jari, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zina dosa besar, ya, zina dosa besar. Baik, kemudian setelah itu kita lanjut kembali ke permasalahan kita. Termasuk daripada dosa besar dalam keluarga dan keturunan adalah homoseksual, ya, homoseksual. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada dosa yang sangat keji. Dosa yang sangat keji. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, nama dari dosa homoseksual ini. Nama-nama dari dosa homoseksual ini. Yang pertama yaitu namanya adalah al-fahishah. Artinya fi'latun mutanahiyatun fil qubah, perbuatan yang paling tinggi keburukannya. Ini adalah al-fahishah. Dinamakan juga sebagai asyuzul al-jinsi, yaitu kelainan jiwa, dosa homoseksual, menyukai sesama jenis atau lesbian, disebut sebagai kelainan jiwa, ya. Kemudian juga disebut sebagai al-mudabarah. Al-mudabarah artinya adalah laki-laki yang menggauli laki-laki di duburnya, diambil dari kata duburun, ya. Maka mudabarah. Kemudian juga disebut sebagai al-jinsiyah al-mithliyah, yaitu seseorang condong kepada yang tidak sesuai dengan tabiatnya, condong kepada yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Kemudian homoseksual atau lesbian diharamkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Dalil dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan yang sangat keji yang belum dilakukan perbuatan tersebut seorang pun dari alam semesta.
Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai mu'tadin musrifin, itu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersepakat atas dipenggal dengan lehernya orang yang melakukan dosa besar ini. Dan ini dinukilkan oleh salah satunya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para sahabat Nabi tidak berbeda pendapat tentang dibunuhnya orang yang melakukan homoseksual. Mereka berbeda pendapat bagaimana tata cara membunuhnya saja. Ada yang mengatakan dipenggal lehernya dengan pedang. Ada yang mengatakan dilempar dengan batu. Ada yang mengatakan dibakar dengan api. Ada yang mengatakan dibawa ke atas sebuah gedung, kemudian lempar dari atas ke bawah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Fadilat Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, bahwa sifatul qatl fa innal ladzi yadhharu li aidan wallahu alam wa anna hadha a'idun ila ra'yil imam, bahwa tata cara atau sifat membunuhnya orang yang melakukan homoseksual atau lesbian, yang nampak bagiku wallahu alam, kata beliau, adalah dikembalikan kepada pendapat pemimpin dari membunuh dengan pedangkah atau dirajam sampai mati dengan batukah, ya, sesuai dengan kemaslahatan untuk memberikan pelajaran besar bagi orang-orang yang semisal dengannya. Dan ini hukumnya berlaku bagi yang merasa jadi suami dan yang merasa jadi istrinya, meskipun dua-duanya laki-laki, ya, atau yang merasa jadi suami atau yang merasa jadi suami jadi istri meskipun dua-duanya adalah perempuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati pensahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa saja yang kalian mendapatinya melakukan amalan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang menjadi suaminya dan orang-orang yang menjadi istrinya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita tentang orang-orang yang berbuat homoseksual di dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mulia. Di antaranya itu surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84, surat Hud ayat 77 sampai 83, surat Al-Hijr ayat 57 sampai 77, surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75, surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175, surat An-Naml ayat 54 sampai 58, surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 35, surat As-Saffat ayat 133 sampai 138, surat Al-Qamar ayat 33 sampai 39. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa diharamkannya dosa dari dosa homoseksual dan lesbian. Dan di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicela perbuatan homoseksual dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati pensahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah telah melaknat siapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Kemudian juga di dalam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Oleh sebab itulah banyak sekali para ulama salaf yang mencela perbuatan homoseksual ini. Di antaranya Al-Fudail ibnu Iyad,
seorang tabi'i, beliau berkata di dalam kitab Dhammul Liwat Lid-Duri bahwa law anna Lutiyan ightasala bi kulli qatrah minas sama' laqiyallaha ghaira tahir. Kalau seandainya ada seorang law anna Lutiyan ightasala bi kulli qatrah minas sama' laqiyallaha ghaira tahir. Kalau seandainya ada seorang homoseksual mandi dengan seluruh air hujan, maka dia di hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak suci. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa dosa dari dosa dari dosa lesbian adalah dosa besar karena hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian tadi penulis mengatakan menjatuhkan kehormatan wanita mukminat yang terjaga baik dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini termasuk dosa besar, yaitu qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Ini termasuk daripada menyebarkan dusta dan bohong, ya. Di dalam agama Islam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa tersebut? Kemudian beliau menjawab, asyirku billah, mensyirikan Allah, was-sihru, melakukan perbuatan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, wa aklur riba, makan harta riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahaf, dan berpaling pada hari peperangan, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang suci beriman dan dia tidak sadar kalau dituduh berzina. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diharamkan untuk menuduh wanita-wanita yang suci berzina di dalam seluruh syariat, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, seluruhnya mengharamkan untuk menuduh wanita-wanita yang salihah berbuat zina, ya. Ini diharamkan dalam agama Islam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah dosa besar dalam keluarga dan keturunan, yaitu berhias yang berlebihan bagi wanita, menampakkan rambutnya. Ini disebut dengan tabarruj, ya, berhias menampakkan rambutnya bagi wanita. Ini disebut dengan tabarruj. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tabarruj diharamkan dalam agama Islam. Mohon ditunggu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tabarruj di dalam agama Islam? Ya, pengertian tabarruj kita akan bahas pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar.
Eh, secara bahasa, tabarruj artinya adalah ibda'ul mar'ah zinataha wa izhara wajhiha wa mahasina jayyidiha lirijal. Seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya, menampakkan wajahnya, dan kebagusan, keindahan dirinya bagi para lelaki. Ini adalah tabarruj secara bahasa, disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, Al-Qamus Al-Muhit, Al-Mu'jam Al-Wasit, dan seterusnya. Kemudian juga di dalam istilah syariat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa tabarruj adalah izharuz zina wa ibrazul mar'ah li mahasiniha, yang artinya memperlihatkan hiasan, dan perempuan memperlihatkan keindahan-keindahannya. Keindahan perempuan itu ada dua, pada tubuhnya dan pada apa yang dia pakai. Ya. Nah, lalu apa apa dalil yang menunjukkan bahwa tabarruj dosa besar, yaitu memperlihatkan kecantikan wajah, memperlihatkan kemulusan kulit, memperlihatkan kemolekan tubuh, memperlihatkan keindahan rambut, memperlihatkan ya sudah itu. Kemudian memperlihatkan pakaiannya yang indah, perhiasannya yang nampak, make up-nya yang indah. Maka ini semua adalah dari tabarruj. Itu semua adalah tabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tabarruj ini. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, yang artinya janganlah engkau wahai para perempuan bertabarruj seperti kaum jahiliyah di generasi pertama. Apa yang dimaksud kaum jahiliyah bertabarruj? Ada beberapa tafsiran disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa disebutkan kata Mujahid, Imam Mujahid seorang tabi'i, beliau berkata, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Wanita sering keluar berjalan di hadapan laki-laki, maka itulah yang disebut dengan tabarruj. Sering mondar-mandir di hadapan laki-laki, itu disebut dengan tabarruj. Nah, perempuan tempat sendiri, laki-laki mempunyai tempat sendiri. Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Yaitu jika kalian keluar dari rumah kalian, kemudian kalian saat keluar tersebut memiliki tata cara jalan melenggak-lenggok yang menggoda laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal tersebut. Jadi yang pertama adalah berjalan saja di hadapan laki-laki, itu disebut sebagai tabarruj. Yang kedua, berjalannya sambil melenggak-lenggok, itu disebut dengan tabarruj juga. Kemudian Muqatil bin Hayyan rahimahullah, seorang tabi'i juga, yang dimaksud dengan tabarruj adalah annaha tulqil khimara ala ra'siha, bahwa perempuan meletakkan kain penutup kepalanya di atas kepalanya, wala tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha, dan dia tidak mengikatnya, kemudian memperlihatkan kalungnya, memperlihatkan antingnya, memperlihatkan lehernya. Wa yabdu dzalika kulluhu minha wa dzalika tabarruj. Dan akhirnya seluruhnya terlihat, dan itulah yang disebut dengan tabarruj. Tsumma ammat nisaul mu'minin fi tabarruj. Kemudian akhirnya menyebarlah di tengah kaum muslimin tentang tabarruj ini. Ya, jadi pakai kain tetapi tidak ditutup di bawah dagunya. Akhirnya rambutnya kelihatan, akhirnya antingnya kelihatan, lehernya kelihatan, bagian dadanya kelihatan, persis orang pakai pasmina di zaman sekarang.
perempuan pakai pasmina zaman sekarang kadang-kadang sebagian terlihat seperti itu. Itulah tabarruj, ya. Nah, tabarruj yang seperti ini, Bapak Ibu, baik itu di dunia nyata ataupun di media sosial, maka ini adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan dalil bahwasanya itu adalah maksiat, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan manusia di kota Hims. Di kota Hims. Kemudian di dalam khutbahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'ata asya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Wa inni uballighukum dzalik wa anhaakum anhu. Dan aku beritahukan kepada kalian dan aku larang atas kalian hal tersebut. Yang pertama, an-nauh. An-nauh adalah meratapi mayat yang sudah meninggal. Wasya'ar, yaitu menggundur rambut. Wat-tasawir, membuat patung-patung. Wat-tabarruj, dan wanita berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wajuludus siba', dan memakai kulit-kulit binatang buas. Wazahab wal harir, emas dan perak, emas dan sutra bagi para lelaki. Ini 7. Itu menunjukkan barang siapa yang bertabarus berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang taat kepada Allah niscaya masuk surga. Siapa yang bermaksiat adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada dosa besar, dalil yang menunjukkan bahwa tabarruj adalah dosa besar, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat perempuan yang waktu dibaiat dilarang oleh Rasulullah SAW tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah bertabarruj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam oleh Fadhil Syekh Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada wanita yang dibaiat tersebut, ubayyuki ala alla tusyriki billah. Aku membaiat engkau agar engkau tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriqi, dan janganlah engkau mencuri. Wala tazni, janganlah engkau berzina. Wala taqtuli waladaki, janganlah engkau membunuh anakmu. Wala ta'ti bibuhtan taftarinahu baina yadayki wa rijlaiki, dan janganlah engkau datang dengan kedustaan yang engkau dustakan antara kedua tanganmu dan kedua kakimu. Wala tanuhi, dan janganlah engkau melakukan niyahah, meratapi kematian seseorang dengan terlalu berlebih-lebihan. Wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah engkau wahai para perempuan melakukan tabarruj, yaitu memperlihatkan keindahan tubuh dan pakaian dan apa yang dipakai sebagaimana wanita jahiliyah yang generasi pertama bertabarruj. Kemudian tabarruj mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam As-Suyuti dan yang lainnya, bahwa Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat. Akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'aslimatil bukh il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Di atas kepala mereka seperti punuk unta karena mereka mengumpulkan rambut di sini, ya. Maka laknatlah mereka, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang bertabarus dia termasuk melakukan sifat penghuni neraka, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma,
dua golongan dari penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka berdua. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang membawa cambuk untuk memukuli rakyatnya. Ini berarti pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Mumilat, ma'ilat. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilat. Wanita-wanita yang berjalan melenggak-lenggok, menggoda laki-laki, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang bimbang. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak mendapati bau wangi surganya. Dan sesungguhnya bau wangi surga tersebut bisa dicium dari beberapa jauh perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya buruknya orang yang bertabarruj. Nah, kemudian tabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Tabarruj adalah kemunafikan. Tabarruj adalah mengerjakan kebiasaan iblis. Tabarruj adalah mengerjakan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini semua menunjukkan kepada tabarruj. Dan termasuk tabarruj memperlihatkan satu helai rambut, beberapa helai rambut dengan sengaja. Nah, itu yang bisa disampaikan Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tadi berbicara sekitar 45 menit. Saya punya waktu saja 15 menit ya Ustadz untuk pertanyaan. Mohon maaf. Silahkan Ustadz. Baik Ustaz, Alhamdulillah jamaah sekalian, kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi tambahan keilmuan untuk kita semuanya dan juga bisa menjadi bekal untuk kita menjaga diri dari dosa-dosa yang membinasakan. Baik para ikhwah dan akhwat, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para hadirin yang akan bertanya kepada Ustadz bisa resen untuk bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk kami bacakan. Baik, kami persilakan kepada penanya yang sudah angkat tangan di sini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Abdi Yahya. Silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Silahkan Pak. Ya, bagaimana caranya agar kita itu terhindar dari fitnah-fitnah kaum boti? Ya, Sekarang udah ini Ustaz, terang-terangan mereka itu. saya kemarin terfikir akan hal tersebut karena ada beberapa berita yang seliweran. Maka tidak ada solusi lain kecuali menguatkan tauhid. Gak ada solusi lain kecuali menguatkan tauhid. Karena dengan tauhid orang akan taat kepada Allah. Dengan tauhid dia akan takut kepada Allah. Tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Bukan itu saja. Tauhid itu ketundukan, kepatuhan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Maka tidak ada solusi lain orang agar bisa terlepas dari, atau masyarakat agar bisa terlepas dari perbuatan dan orang-orang yang berbuat homoseksual, lesbian ini, kecuali dengan menggerakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi fikum. Karena orang yang bertauhid itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yaqulu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman,
Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, maka mereka memilih pilihan lain dari perkara tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Ucapan orang beriman jika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya untuk menghakimi di antara mereka, maka mereka hanya mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Jadi tauhid solusi paling besar agar kaum homoseksual, kaum pencinta sesama ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Kami bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami coba bacakan satu persatu. Yang pertama, pertanyaannya, penanya mengatakan, apakah dosa LGBT dan lesbian dapat mengeluarkan dari syahadat Ustaz? Dan apakah taubat nasuha cukup? Tidak mengeluarkan dari agama Islam. Cuma dia dosa besar. Ya. Jangan sampai ada perasaan jijik kita, kemudian memudahkan untuk mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, itu tidak benar. Kita benci lesbian, homoseksual, ya, tapi bukan berarti kita bermudah-mudah untuk mengatakan itu adalah perbuatan buruk, mengeluarkan dari agama Islam. Tidak boleh demikian. Wallahu a'lam. Apakah taubat nasuha cukup Ustaz terkait pertanyaan yang tadi? Ya, taubat nasuha, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bersyahadat. Dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khair. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana jika dalam keluarga ada yang gemulai, tulangnya lunak dari lahir, tidak pernah melakukan dosa LGBT? Bagaimana menasehati anggota keluarga yang seperti ini dan apakah ada doa ruqyah tertentu? apa tadi dari lahir apa? Dari lahir dia gemulai, tulang lunak seperti feminim begitu Ustaz mungkin maksudnya. Laki Mm-mm. yang feminim. Namun tidak pernah melakukan dosa LGBT. Bagaimana menasehati orang Yang seperti ini? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang jelas seorang yang mempunyai badan lemah gemulai, kemudian tulang agak lunak, maka dia wajib untuk tetap di atas takdirnya. Jika memang dia laki-laki, maka dia wajib mempertahankan kelaki-lakiannya. Jangan sampai dia termakan bisikan syaitan bahwa kamu adalah orang yang eh, salah salah eh, jasmaninya salah, Allah keliru. Ini tidak benar, ya. Dia harus bertahan dan dia harus ber apa namanya melawan hawa nafsunya untuk tidak mengiyakan menjadi seorang yang LGBT. Wallahu a'lam. Saya Ustaz jazakallah khair atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Penanya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dosa-dosa besar yang sudah diketahui sifatnya secara umum, tetapi mungkin ada dosa lain yang tidak Nah, dikenal sifatnya secara umum. Jadi ya kedengaran suaranya antum. apa Ustaz, Anda ulangi? Suara anak sudah terdengar Ustaz. Halo, Cek 1 2, suara anak sudah terdengar Ustaz. suara antum tidak kedengaran Ustaz. Info yang lain bagaimana? Apakah suara anak terdengar? Halo, cek. Terdengar. Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah terdengar. Terdengar jelas Saya Ustaz. nggak dengar. Berarti Saya nggak dengar. berarti Kami ada mendengar. kendala.
Sebentar, berarti harus pakai ini dong. Halo Ustaz. Ya Ustaz, cek 1 2 Ustaz. Oh iya. Ya silahkan Ustaz. Apa tadi? Tapi Ustaz, Ana lanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz. Eh, di sini penanya mengatakan ada dosa-dosa besar yang sifatnya sudah diketahui secara umum, tetapi mungkin ada dosa-dosa lain yang sifatnya tidak dikenal secara umum. Jadi bagaimana cara membedakan antara dosa yang besar dengan dosa yang kecil? Jazakallahu khairan Ustaz. Bagus pertanyaannya. Para ulama membincangkan akan hal ini. Pengertian dosa besar disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Kullu dzambin khatamahullah binar aw la'na aw ghadab aw adab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa dan murka. Itu adalah dosa besar. Apabila ada dosa yang diancam dengan neraka, laknat, siksa dan murka. Ada lagi ulama mengatakan setiap dosa yang di dalamnya ada hukuman had. Seperti mencuri, berzina, minum khamar. Ada hukuman hadnya. Maka ini dosa besar. Ya. Yang jelas di dalam agama Islam ada dosa besar. Dan ada dosa kecil. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam, ya kita harus belajar tentang apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil. Dan salah satu perbedaannya yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, apakah Waalaikumsalam. apakah dengan sholat taubat dan memperbanyak istighfar, dosa zina bisa diampuni oleh Allah nanti di akhirat dan tidak berat lagi dihisab? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dosa zina bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, ikhlas hanya karena Allah, menyesal atas perbuatan dosa tersebut, memutuskan dosa tersebut, bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut, dilakukan pada waktu masih hidup atau sebelum kiamat. Maka itu adalah taubat yang nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah dosa syirik dapat diampuni Ustaz? Ya, oh, iya, dosa syirik dapat diampuni apabila seseorang bertobat di waktu masih hidup. Kalau seandainya dia bertobat di waktu masih hidup, diampuni. Apa saja dosa sampai kesyirikan, kalau dia bertobat saat masih hidup, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ini juga mewakili pertanyaan dari ikhwah yang lain juga ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama terkait dosa syirik. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, satu lagi di sini ada, Anda bacakan. Nanya mengatakan, saya tahu orang itu penganut LGBT dan dia terkena HIV. Dia melarang saya untuk memberitahukan kepada orang lain. Di satu sisi, saya ingin memberitahu keluarganya supaya waspada karena HIV itu menular karena anak penderita ini masih kecil-kecil. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, harus diberitahu demi kemaslahatan. Jangan takut. Harus diberitahu demi kemaslahatan. Karena tidak boleh tidak memberitahukan. Memberitahukan adalah menjaga kesehatan orang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya dari para ikhwah? Sudah Anda bacakan semua pertanyaan yang masuk. Nah, ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa closing statement. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ingat baik-baik, menjadi hamba Allah bukan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, tetapi juga harus menjauhi maksiat. Menjadi hamba Allah bukan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, baik, jujur, kemudian tepat janji, kemudian
mengerjakan kebaikan-kebaikan, tapi juga harus menjauhi maksiat. Karena agama ini dibangun dari dua hal. Yang pertama, mengerjakan ketaatan, yang kedua, menjauhi larangan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhol Ustaz, boleh meninggalkan Zoom. Baik, jazakumullah khair kepada para ikhwah yang telah setia hadir menyimak kajian sampai akhir bersama kita semuanya. Semoga waktu yang kita luangkan menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi bekal untuk kita menjauhi diri kita dan juga keluarga dan juga orang sekitar daripada dosa-dosa yang membinasakan, dan sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan berikutnya, dan kami segenap tim memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekeliruan selama kajian berlangsung. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan, Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Kak Agung. Barakallahu fiik.